Sebetulnya memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya itu bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih menarik daripada kita di masa-masa yang lampau, daripada kita di masa-masa yang lalu. Makanya di beberapa kesempatan saya selalu ngomong, qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Kamu itu harus coba terus memantau, terus menimbang kira-kira kamu dengan kamu sekarang dengan kamu di masa yang lalu, di hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, itu kira-kira bagus mana? Fa inna muhimmataka laisat an takuna afdhala minal ghair. Karena kepentingan kita semua itu sebetulnya sama sekali tidak ada perintah untuk lebih baik dari orang lain. Kita harus lebih hebat dari orang lain sebetulnya nggak ada. Tapi wa inna matakunu afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Wa inna matakunu afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih menarik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita di hari kemarin. Memang seperti itu. Cuma nggak tahu ya, kadang-kadang kita itu memang sulit untuk menilai diri kita. Kita ini yang paling mudah itu menilai orang lain. Karena kalau kita mau mengoreksi diri kita, itu hampir bisa dipastikan nggak ketemu penyakitnya, nggak ketemu masalahnya, nggak ketemu kesalahannya. Karena pancen al-insan itu majbulun bihubbi nafsi. Masing-masing dari kita itu memang selalu memiliki watak dasar bihubbi nafsi, sangat mencintai, sangat suka dengan dirinya sendiri. Artinya kita ini selalu memosisikan diri kita lebih menarik, lebih baik, lebih benar daripada yang lain. Fahuwa la yara illa mahasinaha. Fahuwa la yara illa mahasinaha. Bahkan ketika kita ngocok, ketika kita mengaca, itu kita hampir tidak menemukan kelemahan kita. Artinya kalau bahasa Jawanya ngrayai gidok, apa ya kalau bahasa Mojokertonya mestinya sama. Kalau dulu orang kuno, orang sepuh selalu mengatakan kowe kudu belajar ngrayai gidoke dhewe. Ngrayai gidoke dhewe itu sama sekali tidak mudah, sangat sulit. Sangat sulit. Kita ngopi dengan teman kita, katakan 10-15 menit, maka bisa kita pastikan kita tahu kelemahan teman kita. Tapi kita mencoba untuk merenung betapa banyak kekurangan kita, kelemahan kita. Seringkali kita punya alasan yang kuat kenapa kita lemah di sisi itu, kenapa kita kurang di sisi itu, kenapa kita salah dalam melakukan itu. Itu adalah fahuwa la yara illa mahasinaha. Dan ini adalah watak dasar. Bahkan wa mudghidun li khasmi. Kita ini kalau ada orang nggak suka dengan kita, kalau ada orang kebetulan nggak sama pandangannya dengan kita, kita ini selalu merasa bahwa orang yang tidak sama pandangannya dengan kita, tidak sama tujuannya dengan kita, itu mesti salah, mesti keliru, mesti tidak benar. Dan yang paling menakjubkan adalah, yang paling menggelikan sebetulnya adalah bal qad yashtaddu hubbuhu li nafsi. Kadang-kadang kecintaan kita pada diri kita itu berlebihan. Sampai-sampai hatta la yara masawiyaha hatta yara masawiyaha mahasina. Sampai-sampai jelas-jelas hal buruk yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sampai-sampai kita ini merasa bahwa itu semua adalah kebaikan yang memang harus kita lakukan. Itu penyakitnya manusia di situ itu. Makanya kenapa menjadi penting kita ini selalu mawas diri, sadar diri, mengerti kelemahan-kelemahan diri. Kita ini jenengan
Pernah dengar apa enggak? Seburuk-buruknya setan itu masih jauh lebih buruk otak dan pikiran kita. Artinya masih sangat buruk kita daripada setan. Iyyaka wan nafsa la ta'man ghawailaha fa innan nafsa ahdatsu min sab'ina syaitana. Yang paling penting untuk kamu awasi itu bukan siapa-siapa, tapi perilakumu sendiri. Karena perilaku kotor kita, pikiran kotor kita, perilaku busuk kita itu seringkali lebih buruk daripada 70 setan. Setan 70 sing mesti mlebu nerakane iku jek kalah kreatif dalam hal maksiat daripada kita. Artinya kita ini jangan super setan aslinya. Maka para setan-setan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, udah biasa tuh. Udah biasa. Loh, nggih nafsu. Merangi nafsu, nafsu tidak culas, nafsu tidak curang, nafsu tidak menang sendiri. Abet iku, Pak. Iku abet, Pak. Lagian adzulmu min syiamin nufusi fa in tajid dhaifatin li illatin la yadlimu. Bahwa zalim, culas curang, pengen menang sendiri, pengen menguasai semuanya, pengen paling di depan, pengen paling diikuti, itu adalah watak dasar manusia. Adzulmu min syiamin nufus. Semua orang, kok sampai ada orang nggak punya watak itu malah aneh. Kalau orang kemudian mampu menahan itu semua, pasti karena alasan-alasan tertentu. Entah karena SDM yang mumpuni, keilmuan, karena keilmuan, entah karena agama, entah karena takut aturan, atau karena nggak mampu. Sebetulnya pengen zalim tapi nggak mampu. Kalau Bu Wali Kota lewat lampu merah dan kemudian dia dipatwal, ini terus apa enggak? Terus kan? Saman pengen terus apa enggak? Kalau kamu lagi naik enak-enak lagi sepeda motor, kemudian tahu-tahu lampu merah, sebetulnya kamu pengen terus apa enggak? Tapi karena nggak mampu saja kan, kemudian kamu berhenti. Nah itu maksud saya. Artinya masing-masing dari kita itu punya watak dasar zalim, Pak. Paham, Pak? Kita ini sebetulnya punya zalim, tapi ya gak mampu ngono tok ae. Atau takut aturan. Sebetulnya pengen curang. Sebetulnya pengen curang. Sebetulnya pengen ngambil, pengen nyuri atau pengen menindas, tapi khawatir kemudian dipermalukan oleh hukum. Dibalas oleh hukum, atau takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Atau karena dia punya keilmuan yang kuat bahwa ini semua adalah pelanggaran dan lain sebagainya, kemudian tidak ia lakukan. Makanya benar dikatakan bahwa jihadul mar'i nafsahu huwa jihadul akmali wal akbar. Kita memerangi nafsu kita, keinginan-keinginan culas curang kita, itu adalah jihad yang paling sempurna, yang paling besar, yang paling berat. Makanya sampai dijamin, pokok awakmu gelem ngedoi nafsumu. Apa meneh bocah-bocah sing jek jomblo-jomblo kuwi, bocah-bocah sing gak duwe pawakan payu iku, dijamin surga mbek Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Ketika kamu mampu meredam nafsumu, surga di depan mata. Kamu masih ngoyo sampai ngoyot untuk tidak menuruti nafsumu, ya, ngoyo sampai ngoyot gak nuruti nafsumu, moro-moro modar. Mergo ono lampu abang mau terjan padahal awakmu duduk wali kota, fa innal jannah yal ma'wa. Teruslah jomblo, teruslah ngempet, teruslah sabar. Bagus itu, bagus. Khairukum ba'dal mi'atain al khafiful hadz alladzi la ahla lahu wala walad. Orang terbaik setelah 200 Hijriah adalah yang ringan beban. Siapa itu? Ini dawuh Kanjeng Nabi nih. Siapa itu? Alladzi la ahla lahu wala walad. Orang yang tidak punya pasangan, tidak punya keluarga, dia berjalan sendirian. Nang dindingon pendekar kuwi dhewean, paham wae? Lek golek batur itu duduk pendekar jenenge kuwi pancen bocah senengane cangkruk, paham wae? Tenang ae.